Sebelumnya selamat malam ya teman-teman di sini ya. Hari ini kita mau belajar namanya belajar mudah memahami sintaks dasar SQL ya. Apa saja yang sudah disiapkan? Kita kemarin membuka dengan SAM. Jangan lupa ya servernya dijalankan dulu ya. Pastikan sudah install SAM ya teman-teman kemarin di yang lalu ya. Oke, start dulu SAM ya. Kita bisa juga buka PHP MyAdmin-nya ya. Buka dulu browser, ketikkan localhost ya. Kita bisa lewat PHP MyAdmin ini ya. Kemarin sudah belajar ya, kita lihat PHP MyAdmin ya. Ya, ini kemarin ada beberapa contoh database-nya. Karena ini kita gunakan yang baru ya, coba kita masuk di sini pakai Heady saja ya. Bagi teman-teman yang ingin pakai Heady ya, boleh bisa install, download aja Heady ya teman-teman ya. Ya, download Heady SQL. Download yang terbaru, ini ada link download ya. Heady SQL ini kemarin kita sudah membahas bahwa Heady SQL membantu mengolah SQL lebih baik ya. Nih tampilannya ya, kita masuk aja bikin ya lokal. Nah sudah ya. Oke, kita pakai database baru ya. Ini tampilannya ya, sebelah kiri biar bisa lebih enak ya, seperti ini. Ini contoh-contoh database ya. Kita lanjutkan. Yang pertama ini kita punya beberapa pilihan ya. Kemarin kita sudah menjelaskan, saya tambahkan satu lagi ya sini, antara penjelasannya di sini dulu ya. Saya akan menjelaskan antara update dalam SQL, bisa dijelaskan dulu ya. Nih kemarin ada apa yang kita pisahkan antara struktur ya. Kemarin ada struktur dan data ya. Nah, pisahkan dulu. Kalau struktur itu membuat ya, atau membuat ya, buat baru ya, membuat, edit, kemudian menghapus. Nah, kalau di sini sama ya, kita copy dulu ya, kemarin sudah ada satu sini. Membuat kalau di sini menggunakan create, edit, alter. Menghapusnya menggunakan drop. Kalau data membuatnya adalah insert, editnya adalah update, menghapusnya adalah delete. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dulu. Jadi kita mau merubah mana? Ini yang teori dasarnya ya. Kalau melihat ini ya, melihat ya, tampilkan atau melihat select ya. Di sini juga sama select, tapi nanti kita ada sendiri yang melihatnya ya. Show ya, ada melihatnya ya. Show. Contoh nih kita lihat ya. Show trigger, show table ya, ada di sini perintahnya ya. Kita gunakan use-nya. Nah, kita coba melatih yang di sini dan kita coba di sini sedikit. Nah, kemarin atau kita coba lagi ya, membuat tabel baru. Oke, sebelumnya kita buat database dulu ya di sini ya. Coba kita coba new database. Ada database DB latihan SQL. Nah, sudah jadi ya di mana DB latihan SQL ini. Nah, kita coba pakai SQL-nya. Ini kita bisa besarkan ya. Tarik. Untuk perintah pertama, ini saya zoom dulu ya. Membuat tabel baru, create nama tabel, file 1, file 2, file 3 dan seterusnya. Contohnya
ya, create table dulu, kita skip. Oke, kita coba ya, create table ya, nama tablenya adalah karyawan ya, kurung buka kurung tutup ya, jangan lupa di sini ada nama varchar ya, saya pakai varchar aja ya, varchar namanya 35, saya ganti 150 ya, 250 biar namanya bisa panjang ya, nama, pekerjaan, kemudian varchar juga ya, pekerjaan kasih aja 50, kemudian tekan dikit gaji ya, kita kasih integer ya, integer gaji untuk angka 12 digit 15 digit ya, kemudian ada masa kerja. Oke, M kerja masa kerja, atau mungkin bisa dibilang golongan ya, ini aja golongan varchar golongannya golongan A, B, C, mungkin seperti itu, 2 digit aja ya. Kalau sudah kita jalan ya, jalankan, run. Oke, sukses, create table bla bla bla, kita refresh ya, DB latihan SQL sukses ya, sama dengan di sini, tabel karyawan sudah jadi ya. Pak, coba yuk ditambahkan manual. Oke ya, kita lewat tambah manual sama, create table ya, kita coba ya, karyawan 2 sama nggak sih rumusnya ya, tambah ada di sini nih, nama, pekerjaan, gaji, dan golongan ya, nama varchar 250, tambahkan dulu pekerjaan varchar 50, kemudian gaji integer ya, integer di sini ada ini integer ya, kemudian kita isi dengan tadi 15 ya, tambah lagi golongan varchar 2 digit ya, berapa tadi ya, ini 2 digit ya, ya sama ya, dengan rumusnya sama ya. Di sini ada create table karyawan 2, kalau kita susun strukturnya kita lihat ya, ini cuman bedanya ada null, default null, default null, dan lain-lain. Yang kita buat tadi bedanya di mana? Kita lihat ya, tabel karyawan 0, 0, 0, 0, 0 itu boleh kosong ya, tapi ini lebih lengkap ya. Oke, kita bisa, oh ini varchar binary, varchar ya harusnya. Oke, ya, kita gunakan alter kalau editnya sini kan sudah ada. Sudah. Kalau kita mau menghapus tabel ya, seperti yang kita bilang tadi, menghapus menggunakan drop. Jadi edit sudah ya, menggunakan alter ya. Ini ada alter. Kita lihat alter tabel karyawan, change kolom pekerjaan dari pekerjaan varchar ya, awalnya tadi var binary ya, atau kita mau merubah, Pak, kita ganti dong pekerja, ada tambahan golongan, ada namanya masa kerja sebelum golongan ya, sama atau tabel karyawan ya, kemarin ada keterangan add kolom masa kerja ya, varchar 50 ya, after apa ini, kita lihat kita mau nambahkan after gaji, kita jalankan ya, kita refresh. Oke, nah tadi nih kita refresh ya, reload ya. Nah, M kerja ya, karena kalau di refresh enggak, harus di refresh dari database ya. Ini sudah ya, show sudah, show create table dan lain-lain. Ini show sudah ya, melihat. Sekarang kita mencoba menghapus ya, supaya kita hanya refresh bentar dari struktur dan data, menghapus ya, kita menyambung tadi create sudah,
alter sudah, show sudah. Kita mau mencoba menghapus dengan drop. Kebetulan di sini ada dua tabel karyawan ya. Satu karyawan dan kedua adalah karyawan dengan angka 2. Kita coba ini ya. Oke, sebentar kita cek dulu. Kita clear ya. Berarti dengan kata-kata drop. Drop table, nama tabelnya. Nah, kita jalankan. Drop table, nama table. Nama tabelnya apa? Karyawan 2. Ya, kita jalankan, ada konfirmasi. Oh, langsung ya dihapus ya. Coba kita lihat di refresh database-nya. Ya. Karyawan ya seperti ini. Nah, karyawan 2 udah hilang. Kalau dijalankan lagi gagal. Unknown table karyawan 2 karena tabel karyawan sudah tidak ada. Nah, itu tadi yang kita ketahui dari struktur. Sekarang kita mau coba latihan untuk data. Ya. Sama-sama membuat kalau di sini ini menggunakan insert, update, delete, dan select. Ya, ini kita sudah tadi ya, alter sudah. Menambah. Oke, sekarang kita mulai insert dulu. Ini kelewatan, tadi ini sudah dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. Kita mau menggunakan insert atau menambah atau membuat data. Ya, formatnya adalah insert into nama tabel, kolom-kolomnya, kemudian value. Contoh, di sini insert into karyawan, nama, pekerjaan, gaji, masa kerja. Value-nya adalah Sunardi, staf ahli 1.500, ini 1,5 juta ya, dan masa kerjanya 3 tahun. Ya, kita lihat dulu formatnya. Oke, kita clear, tutup aja ini. Clear, tutup, clear, ya, clear. Datanya masih kosong ini. Ya, kita mencoba dengan insert. Insert tadi dengan formatnya adalah into nama table, insert into nama table, field 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai komplit. Baru namanya values ya. Values nilainya ya. Nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat fieldnya apa aja nih. Nama, pekerjaan, gaji, dan golongan. Strukturnya ya. Nama varchar, pekerjaan varchar, gaji integer, golongan adalah varchar. Ingat, kalau kita varchar ya, kita coba cara pertama ya, berarti insert into karyawan ya. Kemudian apa tadi? Nama, golongan, salah ya, golongan ya. Nama, pekerjaan, gaji, golongan. Nama, pekerjaan, gaji, golongan. Kecilkan dikit ya. Nah, values-nya apa? Karena tadi nama ini menggunakan karakter, pasti karakter ditandai dengan petik. Nah, karakternya dan namanya contoh siapa? Namanya adalah Alex ya. Kemudian pekerjaannya petik 1, petik 2 nggak masalah ya. Ini contohnya, pekerjaannya adalah supervisor ya. Kemudian gajinya, karena ini angka boleh langsung gajinya mungkin 4.750 ya. Salah. 750. Golongannya golongan 1, 2, 3 mungkin golongannya 1 punya masih single, 2 punya anak 2, 3 ya seterusnya lah ya boleh. Karena ini golongan sifatnya angka, ada golongan dengan sifatnya adalah varchar, berarti kita isi dengan teks golongannya adalah 3 golongan B, A, B, C gitu aja ya. Kita coba jalankan. Affected row berarti sudah berhasil ya. Kita lihat datanya, kita refresh. Nah, 5 aja langsung sama ya. Nih, Alex profesor gaji golongan. Coba kita dengan cara kedua ya. Cara kedua,
dengan menambahkan langsung set value ya, values-nya langsung kita kirim di sini dengan value yang ada. Nah, coba kita mulai praktekkan. Ya, ini cara pertama tadi ya, jangan lupa kalau beda blok pakai titik koma. Nih, insert into karyawan ya, values Alex, Profesor. Nih, jangan ada sama ya, ganti aja. Mungkin namanya Budi ya, jabatannya adalah karyawan swasta. Nah, bukan, semua karyawan ya. Kalau semua karyawan swasta mungkin jabatannya adalah officer. Nah, gajinya 3.500.000. Golongannya A. Nah, mungkin dia masih single, belum menikah atau bebas lah. Kita jalankan run selection karena hanya ada select. Sukses juga ya. Refresh ya. Oke. Jadi ada perbedaan. Kalau model seperti ini berarti akan menyesuaikan dengan nama Alex, pekerjaan supervisor, gaji dengan gaji, golongan dengan golongan. Model kedua, insert karyawan, berarti ini akan memasukkan ke semua data kolomnya ya. 1, 2, 3, 4 ini. Oke, saya reset lagi. Nama, pekerjaan, gaji, dan golongan. Bagaimana jika saya kurangi 1 ya? C, Charlie contohnya. Saya insertkan ya. Run selection. Gagal. Ya, artinya bahwa kolomnya kolom count does match value. Artinya tidak sesuai. Inputannya hanya ada 3, tapi yang dibutuhkan adanya 4. Ya, beda kalau dengan yang ini. Kalau hanya golongan saja gimana Pak? Boleh. Ya. Bedanya seperti ini. Ada like D ya. Jadi ya dengan D Doni ya. Kita coba jalankan. Ini berhasil. Run selection. Nah, berhasil kan? Refresh. Walaupun pada golongan isinya kosong, 0. 0 itu tidak ada nilainya. Beda ya. Kalau seperti ini ada nilainya apa? Kosong. Spasi ya. Atau 0. Tapi kalau 0 ya, ini tidak ada nilainya. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman nanti bisa bertanya di bawah. Jadi artinya teman-teman bisa tanya, Pak, caranya supaya input bareng-bareng gimana? Oke. Ada caranya nih, contoh ya. Saya input ulang, saya ekspor. Ya. Kalau dalam SQL insert ini komplit saya. Ya. Ini dengan data yang bareng-bareng. Artinya kita menggunakan data yang kita input bersama-sama. Lengkap. Bareng-bareng diinputkan boleh nggak Pak? Boleh. Jadi asalkan di akhir sesinya kita gunakan titik koma. Nah, seperti itu yang digunakan untuk bisa insert data. Ya. Ini tadi untuk masalah insert. Ini. Mungkin teman-teman nanti bisa tanya di sesi akhir, Pak, bedanya apa sih? Jadi sudah ada bedanya. Kalau seperti ini berarti mau tidak mau harus diinsertkan semua. Seperti itu ya. Nah, kita coba lanjutkan. Nanti bertanya. Ada yang ini menambahkan data belakangan aja ya. Kita melompat dulu. Menghapus isi tabel. Insert sudah, menghapus dengan delete ya. Ini mungkin saya duplikat dulu datanya, saya duplikat ya. Duplikat, saya isi manual dulu supaya lebih enak. Duplicate row without key. Doni, Erik, jabatannya UB. Biar banyak datanya ya. Golongannya A. Nah, kita lagi duplicate DEF Fanny. Oh, dengan I semua ya. Ferry, oh gimana itu ya, nggak apa-apa ya. Jabatannya adalah OB, gajinya 2 juta. Ini aja. Golongannya B ya. Nah, kita tadi tambah satu lagi. Oke, coba mungkin namanya
apa ya, Gary ya, katanya banyak yang itu juga ini ternyata ya. Mungkin jabatannya bisa dirubah menjadi sales ya, jabatannya dia 2.800.000, golongannya A ya, tulis seperti ini. Oke, mungkin minta kasih satu lagi golongannya. Oke lah, nggak apa-apa ya, sudah cukup ini datanya. Ada 6. Di C belum ada. Jadi kita coba Charlie ya. Charlie, kita golongannya kita isi aja. Nah, kita jalankan. Datanya kita refresh. Kumpulkan dengan nama A, B, C, D, E, F, G. Oke, sudah. Datanya 0 ya. Kita nanti ada seleksi. Nah, kita coba duplicate satu lagi ya. AA gitu ya, jabatannya. Kita coba melakukan delete ya. Maaf, bukan delete, tapi insert update dulu ya, lompatan ya. Update atau edit. Kalau tadi alter untuk menambahkan kolomnya, ada tambahkan tadi ada alter kolomnya ya. Coba kita mau update. Format update bagaimana Pak caranya? Ya, kita lihat dulu di sini. Update itu update nama tabel, set kondisinya, where kondisinya. Kita coba pahami dulu di sini ya. Update ya. Update ya. Ada namanya kondisi ya. Kondisi itu adalah syarat. Ya, syaratnya atau menjadi, kita bisa katakan di sini syarat atau ketentuan ya. Kita lagi kondisi, syarat atau ketentuan ya. Yang mana kalau kita bikin dengan ketentuan berarti kalau bahasanya ya, contoh bahasanya. Contoh, tolong update rubah namanya ya. Ini tadi jangan AA ya. Jono ya. Ini rubah gaji Jono menjadi contohnya 3 juta. Nah, berarti di sini ada di tabel mana gaji Jono ya. Contoh rubah. Tabelnya kita pasti tujuannya ya, tabelnya sama dengan tabel targetnya. Kemudian kondisi 1 adalah gajinya, ya kan? Gajinya. Kemudian syaratnya, where-nya, kondisi 2-nya adalah namanya. Ya, gajinya menjadi berapa? Yaitu 3 juta. Namanya adalah siapa? Jono. Ya, kita pahami dulu nih. Rubah berarti kita menggunakan kata-kata update. Gaji Jono menjadi 3 juta. Awalnya berapa? Nggak peduli. Ya. Kalaupun 3 juta, ya sudah. Jadi nggak berubah. Andaikan lebih atau kurang, maka akan menjadi setnya 3 juta. Kita lihat dulu di sini ada keterangan. Kondisi 1-nya adalah gaji. Ya. Kemudian kondisi 2-nya adalah nama. Kita lihat di sini keterangannya ya. Teman-teman bisa nanti ditanyakan di bawah nanti ya. Silakan nanti bisa komentar bahwa Pak, ada enggak syarat-syarat lain? Banyak sekali. Nanti kita belajar. Ini yang syarat dasar dulu sesuai dengan materi yang pertama. Sintak dasar dulu. Kita pahami dulu dasarnya. Ya, kita coba jalankan. Rubah gaji Jono dari apapun itu menjadi 3 juta. Nggak peduli depannya berapa. Kita coba cek dulu ya. Push. Jono gajinya adalah 2.800.000. Kita refresh ya. 2 juta berarti rumusnya adalah update table target tabelnya atau tabelnya. Kondisi 1 set ya. Kondisi 1 set kondisinya 1 where syarat atau ketentuan. Kita sudah, atau ini kondisi 2 ya. Kita lihat
Apa yang kita rubah tabelnya, yaitu tabel karyawan. Ya, kita ada di sini tabel karyawan ya. Tabel karyawan kita rubah tabel karyawan. Nah, setnya itu apa Pak? Tadi sudah dikatakan bahwa set di sini adalah gajinya. Set tabelnya, ini ya harusnya ada set tabelnya. Ini kurang ya, ini kurang ya. Set tabelnya, ini set tabelnya dulu, set kolom sama dengan kondisi. Ya, kolomnya apa? Gaji sama dengan apa? 3 juta. Ingat, cek dulu gaji itu angka atau teks. Kalau angka ya ini nggak usah pakai petik ya, 3 juta. Nah, sudah jelas Jono gajinya 3 juta. Kondisi duanya ya, namanya adalah Jono. Kita coba cek where nama, ya kan sini kolom namanya, kolom nama sama dengan Jono ya. Ini bisa nggak Pak? Error. Kenapa error? Ingat, kolom nama adalah teks varchar ya. Berarti mau tidak mau dengan menggunakan petik. Nah, update tabel karyawan, set gaji 3 juta, biar namanya adalah Jono. Kita jalankan. Ya. Ada kesalahan? Update. Oh, salah, nggak pakai tabel ya, langsung update karyawan ya. Nah, affected from 1, artinya sudah sukses kita update 1. Kita lihat refresh ya, gajinya berapa? Kita lihat refresh 3 juta ya. Boleh nggak Pak kita rubah 2 kolomnya, jabatannya menjadi, atau kita nanti kita boleh where-nya boleh 2 kondisinya ya. Contoh ganti ya, 2.500.000 ya, 2,5 juta, dan ya golongannya menjadi A ya. Ini ada golongannya enggak? Oh sudah A, kita coba B ya. Nah, yang menjadi utama adalah setnya ini ya, set itu tabelnya, set kondisi tabelnya, syaratnya adalah apa, kan gitu ditanya. Kita coba di sini ada keterangan ya, bentar ya. Nah, set gajinya tadi 2,5 juta ya, koma N ya, N golongan menjadi apa tadi? B ya, golongan menjadi B. Biar namanya Jono, kita jalankan. Oke. Sukses, kita lihat refresh ya, 3 juta dan B, kita refresh ya kan. Sorry, gajinya berapa tadi? Oh, gajinya salah. Set gaji adalah 2.500.000. N golongan B where nama sama dengan Jono. Nah, oke. Kita refresh. Ya. Kenapa gagal ya? Update karyawan, set gaji sama dengan 2 juta. Oh, yes. Ini bisa dirubah nih. Ya. Gaji 2 juta, golongannya B. Kita rubah dulu ya. Update gaji. Oh, koma ya. Makanya bukan N ya. Koma ya, sorry ya. Bukan koma. N di sini, where itu N di sini. Kita keliru ya. Nah, sudah sukses. Refresh. Nah, sudah kan? Pakai koma ya. Kita keliru tadi. Nah, update sudah. Kita sudah sukses ya. Nanti teman-teman bisa tanya di sesi akhir. Ini untuk tadi set ya. Insert sudah. Tadi dengan rumusnya kita menggunakan insert 2 cara. Update ya, update dengan kondisi seperti ini. Delete Pak, ya sama ya. Jadi kalau delete kita bisa menambahkan data dan kemudian kita bisa hapus menggunakan delete. Syaratnya sama. Jadi delete tadi apa? From nama tabel, from karyawan ya.
Kemudian kita bilang kondisinya apa sih? Yang namanya Jono. Where nama adalah Jono. Kita jalankan. Run. Oke, sukses. Nah, Jono hilangnya. Jalankan lagi. Ya bisa, tapi 0 karena nggak ada datanya, nggak ketemu ya. Seperti itu. Jadi Jono sudah nggak bisa dicari lagi atau nggak bisa dipanggilkan atau nggak bisa di delete. Artinya sudah nggak ada datanya namanya Jono. Seperti itu. Kita yang terakhir ya. Ada namanya melihat atau select. Kenapa saya taruh paling akhir? Karena ini paling banyak select itu, macam-macam. Ya, kita coba run yang pertama. Select ada macam-macam ya. Ada kita tampilkan semua data. Kita jalankan. Dengan formatnya adalah select bintang from nama tabelnya. Coba kita cek. Select bintang from nama tabel. Apa tabelnya? Karyawan. Jalankan. Ini muncul semua ini, ya kan? Sama nggak di sini? Sama. Fungsinya untuk melihat, ya. Ada lagi menampilkan dengan fill-fill tertentu. Select fill-fillnya bebas sampai manapun dari nama tabel. Kita contoh, saya mau menampilkan nama dan gajinya aja Pak. Boleh nggak? Boleh. Dengan nama, gaji, koma ya, dengan koma ya. Jalankan ini, nama dan gaji. Ya, boleh. Menampilkan data dengan urutan tertentu ya. Order by, kuncinya adalah order by. Kita order by nama. Jalankan langsung urutan A, B, C. Order by gaji urut kan. Kalau pengen dari kecil ke besar dengan ascending. Ya. Kebalikannya descending. Ya. 4, 3, 2 ya. Urutan lagi ascending. Ya. Maka ini nggak peduli depannya. Saya mau ngurutkan hanya dari gaji. Seperti itu. Ada lagi Pak, banyak ya. Karena where itu banyak sekali. Where kan kalau kita bisa tahu where itu kondisinya. Aku mau menampilkan yang ini Pak, yang itu Pak, ini itu banyak sekali ya. Seperti kata-kata Doraemon ya. Ini itu banyak sekali. Maka seperti itulah syarat atau ketentuan pastinya banyak banget ya. Yang namanya manusia pastinya banyak syaratnya. Pak, saya mau menampilkan nama tabel yang ini, yang itu. Boleh Pak? Boleh selama kita hafal ya. Contoh. Mau menampilkan karyawan yang ada hurufnya S. Ya. Mana ada nggak ada hurufnya S? Ini aja ada hurufnya A. Gitu kan. Kita balik ya. Ini select bintang from karyawan yang namanya ada huruf S. Kita ganti ya. Saya ganti huruf A ya. Select bintang from karyawan. Saya S dulu. Huruf A tadi kemungkinannya adalah Alex dan Charlie. Benar nggak sih? Coba ya kita lihat. Where nama like ya apa? A. Nah, benar kan? Ya. Tapi yang cuman depannya aja Pak yang A. Nah, atau belakangnya aja Pak yang A, ada nggak? Nggak ada. Belakangnya I ada Budi, Doni, Ferry, Sally, Charlie, ya, Joni, ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Doni ya. Nanti bilangnya ada Blacky ya. Blacky nggak ada. Blacky lagi di belakang ini teman-teman ya. Oke, satu lagi. Nah ini permintaannya. Tampilkan data karyawan yang gajinya di atas 1 juta. Where gaji di atas 1 juta. Ya, tampil semua. Gajinya di atas 3 juta. Tampilkan. Ya kan? Pak, tampilkan karyawan yang gajinya nggak punya gaji. Pak. Susah itu ya. Itu pertanyaan yang repot. Tampilkan yang gajinya di antara. Boleh nggak? Boleh. Di bawah 3 juta. Dibalik aja simbolnya. Ya, gajinya adalah 3 juta sama dengan. Jadi kita perlu di sini kosakata ya. Besar
kecil adalah sama dengan, nah ini kita perlu logika di sini. Nanti kita akan belajar di sana. Nanti di pertemuan selanjutnya atau di next part yang selanjutnya kita akan bahas biar lebih dalam, ya. Ini kita menampilkan gaji antara 5 juta dan 2 juta. Wah, di sini gajinya nggak ada 5 juta, Pak. Ya. Gajinya berapa? Antara 2,5 sampai 4 lah, boleh ya. Gaji lebih besar dari 2 juta N gaji kurang dari 3 juta. Kita tampilkan, oh ada 2 orang. Ini kan kalau kita jalankan sebagian banyak kan? Hanya 2 orang, 1, 2, 3. Pak, kenapa 2 juta tidak ikut? Nah ini pertanyaannya ini. Ingat, kurang dari 3 juta dan lebih dari 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta, berarti mulainya berapa? 2 juta 1. Kalau pengen ikut 2 jutanya tambah sama dengan ini. Nah, itu kan. Jadi kata-katanya kita perlu kosakata yang enak ini. Jadi ya jangan sampai kosakatanya ini terbalik bolak-balik. Ya itu susah ya. Saya lebih suka dengan between, Pak. Enggak repot. Boleh enggak? Boleh. Bergaji between. Kita bedakan ya. Saya kopikan dulu biar gaji antara. Kalau antara masih ikut. Between, salah ketik. Between 2 juta. 2 juta 2 and 3 juta. Ingat, jangan jalankan semuanya, yang selection aja, run selection. Ini, ya. 2 juta dan 4 juta. Jalankan run selection. Ini, ya kan? Bisa nggak? Bisa, seperti itu. Where golongan between A dan B. Run selection nggak bisa. Karena apa? Yang bisa between adalah angka. Kenapa error? Ini adalah huruf. Karyawan like dislike ya, ini sudah salah isi. Not, oh kita not ya. Kita pakai not ya. Kita kerjakan. Yang golongannya, nah tak kasih golongan ini A, B, C, D. Nah, contoh ya. Yang golongannya bukan A, berarti kalau seperti ini biar golongan golongan malah tak ada golongan adalah A. Yang muncul A. Bergolongan not A, berarti selain A. Sorry, salah. Kenapa? Oh, not. Were not. Kenapa salah? Bergolongan not like. Nah, selain A, ya. Ini bahasanya agak kalau di bahasa Indonesia kan tampilkan karyawan yang golongannya ora kaya A. Ora kaya itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya bukan seperti A atau bukan A seperti itu. Nah, itu tadi dari penjelasan sintaks dasar SQL ya. Harapannya teman-teman malam ini paham ya antara SQL dasar. Nanti kalau kita ketemu minggu depan, kita coba di video selanjutnya dengan sintaks lanjut. Ya, sintaks lanjut nanti kita belajar sekali banyak ya. Mungkin next ya. Ini tak tambahin next dulu. Ya. Next kita coba pakai di sini ini. Ya. SQL lanjutan ya. 7 ya. SQL lanjutannya. Apa saja ini kondisinya? Banyak kondisi ya. Next step ya. Ya. Di part selanjutnya, di next selanjutnya Pak. Di video selanjutnya dengan banyak kondisi ya. Ini yang awal-awal saja Bu. Oke, itu ya. Ya. Oke, bisa dipahami. Nanti teman-teman